Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita bersalawat kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi dari Fakultas Syariah Prodi HES atau Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, NIM 104 200022. Jadi saya akan mengerjakan tugas ilmu hukum. Sebelumnya saya minta maaf yang terhormat Bapak dosen, yang saya hormati teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jelaskan apa yang menjadi motivasi saudara untuk belajar dan menimba ilmu pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN STS Jambi. Jadi saya akan menjelaskan yang soal yang pertama ini. Yang menjadi motivasi saya untuk menimba ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah ialah saya ingin mengenal dan mengetahui tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hukum Islam. Lalu di sini saya juga tertarik dengan hukum ekonomi syariah karena hukum ekonomi syariah itu saling berkaitan dengan agama dan pemerintahan. Jadi hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku menjadi terkaitan dengan agama. Itu yang saya pengen dari ilmu hukum syariah, hukum ekonomi syariah, dan bisa mengatur tentang perekonomian di dalam Islam. Maka dari itu, karena ilmu hukum ekonomi syariah itu ada hukumnya, ada ekonominya, dan ada syariahnya. Dan itu juga yang membuat saya tertarik karena sudah tercantum semuanya. Nah, dan saya akan menjelaskan yang kedua. Jelaskan arti penting mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa Prodi Hukum Syariah. Arti penting mempelajari ilmu hukum ialah untuk membuat keteraturan di kalangan masyarakat. Jadi jika kita tahu hukum-hukum yang berlaku, maka kita akan hidup dengan teratur, dengan penuh aturan yang diberikan oleh pemerintahan, yang diberikan oleh adat dan sebagainya. Seperti di sekolahan kita mesti mempunyai peraturan, dan itu ada sanksi-sanksinya jika kita melanggar peraturan tersebut. Dan yang ketiga ialah salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan serta memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Sebutkan dan jelaskan tentang hukum yang berlaku di sekitar saudara dengan memberikan contoh baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi hukum yang berlaku di sekitar saya itu contohnya hukum keluarga, tentang kekeluargaan. Di keluarga kita misalnya tidak boleh membuang sampah, kamar tidak boleh berantakan, dan jika melanggar aturan dari keluarga maka keluarga tersebut akan memberikan sanksi, yaitu kepala keluarganya ialah seperti bapak kita dan ibu kita untuk mengatur di dalam sebuah keluarga itu. Dan contoh lainnya yaitu di kalangan masyarakat umum, seperti misalnya Bapak RT tersebut mengadakan gotong royong. Nah, jika gotong royong tersebut tidak hadir, maka akan diberi sanksi pada orang tersebut. Nah, dan contoh lagi pada misalnya pada
perguruan tinggi atau sekolah itu juga mempunyai peraturan-peraturan yang tersendiri, dan juga peraturan yang di kalangan masyarakat, dan peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintahan yang diberikan kepada masyarakatnya. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.